بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah Masjid As-Shalihin rahimani wa rahimakumullah, wa bil khusus para DKM Masjid As-Shalihin hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa melangkahkan kaki kita di antaranya untuk melaksanakan satu di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan Allah mudahkan kita sholat berjamaah subuh di masjid. Ini nikmat Allah, bukan nikmat Allah. Maka di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berupa Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nikmat itu bukan hanya kita dimudahkan rezekinya berupa harta, itu juga nikmat Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja kita dikaruniai anak-anak yang saleh, kita memiliki tetangga-tetangga yang baik, kita memiliki keluarga-keluarga yang saling mensupport dunia maupun akhirat. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya berupa rumah di tempat tinggal kita yang nyaman, tapi juga di antara nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, yang tidak disadari bahwa kemudahan dalam melakukan ibadah kepada Allah ini juga nikmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan ini nikmat yang besar. Ini nikmat yang besar yang patut dan wajib disyukuri oleh setiap kita yang merasa dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah tidak semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah mudahkan untuk melakukan ketaatan kepadanya? Ada orang hari ini bapak-bapak masih terlelap tidur, ada masih ya? Masih ke bapak, ada orang hari ini saudara-saudara kita ini masih nyenyak tidurnya, bahkan susah dibangunkan pagi. Ada orang udah pasang alarm, ya,
udah dibangunin oleh berapa anggota keluarganya, ayo bangun subuh bangun juga. Ya. Bahkan ada orang sama sekali nggak peduli dengan ibadah kepada Allah. Ada orang yang cenderung mengabaikan ibadah kepada Allah, nggak mau tahu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau tahu dengan ibadah yang merupakan tujuan dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang nggak mau tahu tentang kewajibannya kepada Allah. Maka kita yang merasa dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan ibadah kepada Allah, seperti misalnya mudah bangun subuh, mudah melangkahkan kaki kita untuk pergi ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah di dalamnya. Ini jelas merupakan nikmat yang wajib disyukuri yang Allah tidak memberikan kepada semua hambanya. Hanya hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya hamba-hamba yang Allah kehendaki kebaikan padanya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mau menyebutkan ini Bapak sekalian. Yang menyebutkan ini Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menyatakan bahwa tidak semua hamba-hamba itu dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Allah yang menyebutkan. Ya merasa gak Pak? Dulu mungkin kita pernah mengalami masa-masa di mana kayaknya kalau sholat subuh itu berat. Betul gak Pak? Ya, sekarang karena sudah diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah telah memberikan nikmat kepada Bapak sekalian. Allah telah memberikan taufik, memberikan kemudahannya untuk kita beribadah kepada Allah. Yang memang untuk mendapatkan taufik ini, mendapatkan persetujuan Allah, mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla, itu butuh upaya, butuh effort, butuh usaha, yang butuh terlebih dulu untuk mengorbankan, berkorban, ya, mengorbanin ngantuk kita, enak tidur, apalagi hujan, gerimis, rintik-rintik, ya, dingin, tidur di kasur yang baru lagi, ya, udah gitu pakai AC lagi, wah, tambah berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam, wa man yurid an yudillah yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, ka'annama yas'adu fis sama." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang maknanya Bapak sekalian. Allah mengatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu." Barang siapa yang Allah kehendaki seorang hamba untuk mendapatkan hidayah, barang siapa yang Allah kehendaki hamba itu untuk diberikan hidayah kepadanya, apa yang Allah perbuat? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yashrah sadrahu lil-Islam. Maka Allah lapangkan dadanya, Allah mudahkan orang tersebut untuk melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memulai menyatakan dengan barang siapa yang Allah kehendaki. Berarti ada orang yang tidak dikehendaki Allah. Berarti ini menunjukkan dari mafhum mukhalafah dari pernyataan Allah Azza wa Jalla. Berarti ada hamba-hamba yang Allah tidak menghendakinya. Allah tidak memudahkan orang tersebut untuk beribadah kepada Allah. Dan itu terbukti fakta. Ada orang merasa sholat, ada orang merasa berat sodakoh, ada orang merasa berat untuk berpuasa, ada orang merasa berat untuk berbakti kepada orang tuanya, ada orang susah untuk meninggalkan maksiat yang dilarang dan diharam itu. Karena sudah pengen berhenti main judi, akhirnya berat banget ya. Kalau main judi itu kayaknya gak enak gitu. Apalagi menang terus lagi, wah tambah berat. Ya. Anda sebetulnya dari dulu pengen sholat malam, tapi nggak tahu nih kebablasan terus tidurnya, gitu kan ya. Bangunnya kebablasan terus, bahwa udah waktu duha misalnya, akhirnya subuh plus duha, ya kan. Itu
Anda sebetulnya ingin nggak mabok-mabokan lagi. Anda malu sama keluarga. Anda malu sama anak. Anda sebetulnya dari dulu ingin meninggalkan minum khamr. Tapi susah banget ya. Udah kecanduan. Berarti tidak semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah pilih, Allah kehendaki baginya hidayah sehingga dia mudah meninggalkan maksiat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu kembali dipertegas oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian pada ayat ini pula menyatakan wa may yurid ayyudillah. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan baginya. Berarti ada orang yang Allah kehendaki kesesatan. Maka bagaimana yang Allah perbuat terhadap hamba tersebut? Ya. Hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaliknya dikehendaki ya untuk diberikan kesesatan, untuk disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada hamba-hamba yang Allah tak kasih hidayah justru sebaliknya Allah buat hamba itu. Berarti hidayah itu perlu diminta kepada Allah. Berarti kesesatan itu perlu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijauhkan dari. Karena ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah menghendaki kesalahan. Apa yang Allah berbuat terhadap hamba tersebut? Allah mengatakan, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Maka Allah jadikan dirinya orang tersebut yang dikehendaki kesesatan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah buat orang tersebut dayyiqan harajan, hatinya sempit, berat, susah beribadah kepada Allah. Berarti ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah jadikan merasa berat, sulit, ya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Seperti misalnya tidak dimudahkan salat subuh berjamaah, tidak dimudahkan meninggalkan maksiat, terus dalam kemaksiatannya. Padahal dia juga ingin. Para hamba itu barangkali juga ingin meninggalkan maksiat, tapi tidak Allah mudahkan. Bahkan ada di antara mereka wafat, meninggal, menutup hidupnya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Bukan berarti dia nggak pengen meninggalkan maksiat, tapi Allah memudahkan. Allah nggak kehendaki. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sampai akhir hidupnya meninggalkan ibadah kepada Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah sedekah, belum sempat berbakti kepada orang tuanya, belum sempat berbuat baik kepada istri, suaminya, anak-anaknya. Ini menunjukkan nikmat Allah Subhanahu yang Allah tidak berikan pasukan. Maka alhamdulillah kita mudah-mudahan masuk hamba yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu untuk mudah beribadah kepada Allah dan kemudian meninggalkan maksiat, perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Amin ya rabbal alamin. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya nikmat ini wajib kita syukur. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita hari ini tentang sedekah yang seperti apa yang pahalanya besar. Kita kan pengen kalau beribadah kepada Allah Bapak sekalian pengen pahalanya besar ya. Pengen pahalanya lebih besar. Kalau ada yang ada pahala ya, yang lebih besar, kenapa kita nggak ambil yang besar? Kalau ada yang afdal, kenapa kita nggak ambil yang lebih afdal? Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah ini di antara pintu-pintu kebaikan yang sangat dianjurkan dan disyariatkan dalam agama. Bahkan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganjurkan, memerintahkan kita untuk bersedekah atau berinfak, mengeluarkan harta kita di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan ini disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedekah ini. Itu adalah kata Nabi as-sadaqah burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa ini? Ya.
Nabi SAW mengatakan, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti itu maksudnya bukti keimanan. Membuktikan keimanan kita. Ya, jadi iman ini perlu pembuktian. Ya. Iman ini butuh pembuktian. Maka pembuktian iman seorang yang menyatakan dirinya seorang mukmin, dia klaim, dia anggap, dia mengakui dirinya seorang mukmin. Maka bukti keimanannya kata Nabi SAW itu dengan dia bersedekah, dengan dia mau merelakan sebagian hartanya untuk dia berikan di jalan Allah. Maksudnya di jalan Allah itu bagaimana? Berinfak di jalan Allah. Maksudnya digunakan buat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah perintahkan. Contohnya apa? Misalnya kita bersedekah membantu orang miskin, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana alam, membangun masjid, menyumbang untuk anak-anak yatim, ya untuk pondok-pondok pesantren misalnya, untuk orang-orang yang santri-santri menghafal Al-Quran misalnya. Ya, maka ini bagian dari bersedekah. Ya. Yang sangat dianjurkan dan diperintahkan dalam agama kita. Bahkan bersedekah ini pahalanya dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua amal soleh lain. Beramal soleh sekali. Ya. Nabi SAW menyebutkan kalau kita melakukan satu kebaikan, berapa pahala yang diberikan oleh Allah? Disebutkan Nabi SAW dan juga disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Faman jaa bil hasan." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan. Berapa sih Allah membalas kebaikan kita, Bos? Ya. Berapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan seorang hamba yang melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, satu amal soleh. Ya. Untuk menunjukkan rahimnya Allah Azza wa Jalla. Untuk menunjukkan betapa pemurahnya Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang hamba melakukan satu kebaikan, itu Allah membalasnya bukan dengan yang serupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya starting mulai dari 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, man jaa bil hasanah faman jaa bil hasanah falahu asyru amsalih. Maka dia akan memperoleh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasannya berapa itu kata Allah? Allah menyebutkan bi asyri amsalih, yang mulai dari 10 kali lipat balasan. Kalau mulai berarti ada yang lebih dari itu. Ya. Jadi umumnya semua amal soleh, secara umum amal soleh yang kita kerjakan, kebaikan yang kita lakukan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada hamba yang melakukan kebaikan itu. Itu dimulai dari 10 kali lipat balasan. Berarti ada yang lebih dari itu. Kalau berbuat keburukan, berapa yang dibalasnya? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seorang hamba yang melakukan keburukan sebaliknya? Berapa balasannya? 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa man jaa bisayyi'ah wa man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allah mengatakan, dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan balasan. Ada balasan, semuanya ada balasan. Okay. Berapa balasan yang diberikan oleh Allah? Allah mengatakan fala yujza, maka Allah tidak membalasnya. Tidaklah dibalas keburukan yang dilakukan seorang hamba, kata Allah Azza wa Jalla, illa mislah, kecuali yang semisal dengan keburukan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak pernah dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak punya sifat kezaliman. Allah tidak memiliki sifat melakukan kezaliman kepada hamba. Bahkan dalam satu hadis qudsi yang sahih,
Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyatakannya di luar Al-Qur'an melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyatakan menegaskan inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Sesungguhnya aku betul-betul mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah mengharamkan dirinya melakukan kezaliman. Jadi tidak ada Allah berbuat zalim kepada hamba. Itu dibuktikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas setiap perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan satu kebaikan maka dibalas oleh Allah mulai dari kali lipat balasan. Kalau kita melakukan keburukan, Allah Subhanahu wa taala tidak membalasnya kecuali dengan yang semisal dari keburukan yang kita lakukan. Bahkan kalau di waktu-waktu yang istimewa, di waktu-waktu yang istimewa sekali. Seperti kemarin bulan Rajab, ya. Juga ada mengatakan di bulan Sya'ban, bahkan nanti di bulan Ramadan insyaallah. Di waktu-waktu yang istimewa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melipat gandakan kalimat yang Allah maksud pada ayat yang kita bacakan. Allah melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat balasan. Itu di waktu-waktu secara umumnya waktu, di seluruh waktu. Bagaimana kalau itu dilakukan di waktu-waktu yang istimewa? Berarti lebih lagi, lebih lipat gandakan. Dan bagaimana dengan maksiat, dengan keburukan dilakukan? Allah tidak melipat gandakan. Melipat gandakan, Allah melipat gandakan, ya, melipat gandakan keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia lakukan di waktu istimewa. Itu melipat gandakannya secara kualitas. Secara kualitas tidak ditambah. Bagaimana caranya? Kalau melakukan kebaikan, Allah melipat gandakan kebaikan yang dilakukan seorang hamba itu baik secara kuantitas dan juga secara kualitas. Allah balas kebaikan. Adapun keburukan, Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan di waktu yang istimewa dalam rangka mengagungkan dan mengistimewakan waktu tersebut. Bukan saja kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya, tapi juga keburukan yang dilakukan seorang hamba dilipat gandakan, itu melipat gandakannya hanya pada sisi kualitas. Contohnya gini, ya, orang melakukan pelanggaran, dipukul pada waktu yang biasa, dipukul sampai seperti. Ketika dilakukan di waktu yang diagungkan oleh Allah, dalam rangka mengagungkan waktu tersebut, ya, itu Allah melipat gandakan secara kualitas, seperti lebih dikeraskan saja, tapi tidak bertambah kuantitas. Tidak 1 dan 3, tidak. Tetap 1. Tetap 1 siksaannya, tetap 1 balasan keburukan atas keburukannya. Tapi yang dilipat gandakan adalah kualitas. Kalau pukulannya pelan, itu dikejar. Begitu cara Allah balas. Tetap 1. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali kita kepada masalah kita adalah bersedekah ini. Kalau tadi amal-amal soleh, selain bersedekah itu Allah melipat gandakan 10 kali itu. Ya, sebagaimana disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini motivasi kita ya. Kenapa kok kita butuh hitung-hitungan? Manusia kan gitu, manusia kan berhitung pak ya. Kalau berbuat kan, teknologinya gimana nih? Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita, ya, mengajak kita untuk menjadi hamba-hamba yang beruntung. Kenapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyuruh kita beramal saleh. Itu di ujung ayat itu la'allakum tuflihun. Ya, mudah-mudahan agar kalian dengan melakukan ibadah itu menjadi orang yang beruntung. Allah ingin berikan keuntungan buat kita. Allah ingin kasih keberuntungan dan keuntungan buat kita dengan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang dirugikan oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya buat kita. Sama sekali bukan buat Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, pernah berpikir kalau kita beribadah melakukan kebaikan, ya itu menguntungkan Allah. Nah,
Justru Allah ingin membuat kita beruntung, membuat kita menjadi untung dengan kita beribadah kepada Allah. Ya. Maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ayat 12 yang menunjukkan ibadah kita ini bukan buat Allah, buat kita. Ya. Allah mengatakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah mengatakan biar dia tahu sekalian. Kalau kita ibadah buat kita, keuntungan dan kebaikannya itu akan pulang kepada kita, kembali kepada Allah. Ya. Allah mengatakan bahwa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla dan dia beribadah kepada Allah, dia melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk syukurnya atas nikmat yang Allah berikan. Ya, untuk siapa dia bersyukur sebetulnya kata Allah, fa innama yashkuru li nafsihi. Sungguhnya dia sedang bersyukur, berterima kasih buat dirinya kata Allah Azza wa Jalla, bukan buat Allah. Kalau kita dikasih nikmat, lalu kita kemudian dalam rangka bersyukur nikmat tersebut, kita kemudian beribadah kepada Allah. Kita melakukan perintah Allah, beramal soleh, bersedekah, melakukan sholat. Itu bukan buat Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ya fa innama yashkuru li nafsihi. Sungguhnya dia sedang bersyukur buat dirinya. Dia sedang berterima kasih buat dirinya. Karena semua ibadah yang dilakukannya walaupun atas nama bersyukur dengan nikmat Allah, itu semua kebaikan dari ibadah yang dikerjakan buat dirinya kata Allah Azza wa Jalla. Buat keselamatannya, buat kebahagiaan. Bukan buat Allah Azza wa Jalla. Tidak sama sekali ibadah yang kita kerjakan itu kemudian menambah kekayaan Allah, menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak benar. Andaikan semua kita tidak beribadah kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, sama sekali tidak mengurangi kekayaan dan kemuliaan Allah. Dan kita berpikir, kalau kita ibadah Allah diuntungkan, Allah gak butuh dengan ibadah kita. Allah gak butuh dalam amal soleh yang kita kerjakan. Andaikan semua kita meninggalkan amal soleh, atau sebaliknya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi bahwa sekalian, ini sama sekali tidak membuat sedikit pun berkurang dari kenikmatan yang Allah miliki. Tidak mengurangi kekayaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki. Tidak mengurangi kemuliaan Allah, keterpujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan wa man kafar, dan barang siapa yang kufur kata Allah. Barang siapa yang kemudian mengingkari nikmat Allah, dia tinggalkan ibadah, dia kemudian selalu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah umumkan dirinya fa innallaha ghani, maka sesungguhnya Allah tetap maha kaya. Hamid, Allah tetap maha terpuji tanpa manusia beribadah kepada Allah. Terjadi. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua amal manusia itu, amal kebaikannya itu pasti dilipat gandakan. Yudha'af, dilipat gandakan. Balas. Lalu menyebutkan sebagaimana Allah sebutkan, al-hasanatu bi asyri amsalih. Satu kebaikan dibalas mulai dari 10 kali lipat balasan. Sampai berapa itu? Ila sab'i atidif. Sampai 700 kali lipat balasan. Masya Allah. Ya Allah melipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat balasan. Dan juga Allah menyatakan bahkan Allah mampu membalas setan dengan balasan tidak terakhir. Ternyata Allah sekalian, balasan yang disebut oleh Nabi SAW 700 kali lipat itu disebutkan oleh Allah dengan jalan bersedekah, dengan jalan menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Terjemah. Sekalian, mana bukti kalau Allah melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan sampai 700 kali lipat? Ini bukti, ini dalil.
Amal apa yang Allah Subhanahu wa taala membalasnya sampai 700 kali lipat balasan, 700 kali lipat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ternyata amal itu adalah amal berinfak, bersedekah, menyedekahkan harta kita sebagian harta kita di jalan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan matalul ladzina yunfiquna amwal, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan, menafkahkan harta mereka di jalan Allah Azza wa Jalla. Mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyedekahkan harta di jalan Allah itu tadi membantu orang miskin dengan harta kita, menyantuni anak yatim, menolong mendonasikan harta kita untuk membangun masjid, membangun pesantren, ya untuk memberikan Quran untuk para penghafal Quran misalnya. Ya banyak. Ya, intinya kita keluarkan dengan harta kita ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, menyedekahkan harta mereka di Allah Azza wa Jalla. Karena terlihat bagaikan orang yang menanam satu biji. Ya. Menanam sebuah biji kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ambatat sab'a sanabila. Lalu dari biji itu tumbuh 7 tangkai kata Allah. Dari satu biji yang dia tanam ini kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berinfak ini kalau perumpamaan seperti perumpamaan ini. Seperti atau bagaikan orang yang menanam sebuah biji, sebutir biji. Lalu kemudian tumbuh darinya 7 tangkai kata Allah Azza. Fi kulli sumbulati, dan setiap tangkainya kata Allah Azza wa Jalla 7 tadi. Ya, mi'atu habba, ada 100 bulirnya itu. Ada berarti berapa? 700. Ya. Di setiap tangkainya kemudian menumbuhkan 100 bulir. Ya. Ada 1 bulir pada setiap tangkainya kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memperumpamakan orang yang berinfak itu balasannya 700 kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu melipat gandakan lebih dari itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan balas dari amal soleh yang dikerjakan kalau Allah menghendakinya itu lebih dari 700 kali. Insyaallah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kok kita banyak yang merasa berat ketika berinfak itu? Kayak mau saudara itu kayak berat. Kita berhitung banget itu. Ya, dihitung ada berapa di tabungan, mau kasih berapa gitu. Ya, kalau kasih sekian kebesaran nanti yang ada uang Anda berkurang, tabungan Anda semakin sedikit. Nanti kalau nanti COVID lagi nggak ada kerjaan, gimana anak istri Anda? Kan gitu Pak ya? Kita berhitung berkalkulasi. Ya. Jangan Allah SWT. Ternyata yang membuat manusia itu takut untuk bersedekah. Karena dia takut kehilangan hartanya semakin berkurang. Ya, dia semakin khawatir nanti kalau uangnya habis, gimana dia menafkahi keluarganya, gimana dia makan, ya gimana dia menyekolahkan anaknya. Takut dengan kekurangan. Ternyata itu suatu yang lumrah, ya, suatu yang memang setiap kita akan mengkhawatirkan. Ya. Maka kita perlu motivasi. Kita perlu motivasi bahwasannya harta atau sebagian harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya tidak pernah berkurang. Yakin enggak? Ini masalah keimanan. Ya. Sejatinya harta yang kita belanjakan, yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kita sumbangkan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berkurang. Oh, tidak pernah berkurang. Di mana kita keluarkan 1 juta, kita keluarkan 200.000, berkurang. Kan gitu Pak ya? Ya mungkin zahirnya, secara lahiriah berkurang ya. Tapi kita nggak tahu ternyata Allah menggantinya, menambahnya. Ya, yang kita tidak sadar sebenarnya kita kalau yang saat dikeluarkan kita berhitung. Tapi kita nggak pernah berhitung apa yang bertambah setelah. Kita nggak pernah berhitung. Ya, kita lupa dan tidak pernah menyadari setelah kita berinfak sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menambah banyak kenikmatan kepada kita sebagai bentuk balasan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan surah Sabah dan surah Sabah tidak. Dan surah Sabah tidak ayat ke-9.
Ya, bahwasannya apa yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah pasti mengganti. Siapa yang pasti? Allah SWT. Ya. Mungkin kita nggak menyadari itu. Ya. Dan ini dipastikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memastikan, ya, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlif wa huwa khairur raziqin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, wa ma anfaqtum min syai', seberapapun yang engkau keluarkan dari hartamu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, seberapapun, mau sedikit mau banyak, yang kita keluarkan, yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memastikan fahuwa yukhlif, maka dia Allah pasti akan menggantinya, kata Allah Azza wa Jalla. Dia pasti akan menggantinya. Allah pasti akan menggantinya, kata Allah. Ya, Allah menyebutkan. Kalau Allah kasih ganti, Pak, itu ganti rugi apa ganti untung? Pemerintah Saudi, Pak, ya, kalau misalnya ngegusur rumah kita, bahwa kita orang Saudi itu bukan ganti rugi, Pak, ganti untung. Ya, mereka terkenal gitu. Oh, kalau ada gusuran ini ganti untung. Senang kalau digusur. Ya, bangunnya dirobohkan, ya, itu ganti untung. Berlipat-lipat akan diberikan gantinya oleh pemerintah Saudi. Nggak tahu kalau kita ya, ada ganti rugi juga. Kalau kayak ganti rugi, ya, istilahnya ganti rugi. Ini menguntungkan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan seberapapun yang kita keluarkan dari harta kita di jalan Allah, maka Allah pasti akan menggantinya, pasti. Ya. Allah pasti menggantinya. Dan kita yakin bahwa ganti yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ganti yang jauh lebih baik dan lebih banyak, lebih berkah dari apa yang kita keluarkan. Wa huwa khairur raziqin, dan dia yang maha terbaik memberikan rezeki kepada hamba-Nya. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam hadis yang lain. Dalam hadis qudsi yang sahih, Allah Subhanahu Wa Taala kembali memastikan, biar kita semangat, terus. Ini yang mengatakan Allah, beriman dan tidak diperangkatkan Allah. Yakin dia kita dapat. Berarti kalau ada orang yang berinfak, bos kan, kemudian dia tidak mendapatkan ganti, berarti ada yang salah dengan infaknya. Jangan-jangan dia tidak ikhlas. Karena nanti tentunya kaitannya dengan apa? Keikhlasan. Tapi dia pasti nggak terpisah nih, nggak bisa dilepaskan dari syarat diterimanya ibadah pasti. Bagaimana biar sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa sedekah yang kita keluarkan pasti akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Berarti harus ikhlas. Kalau waktu mengeluarkannya tidak ikhlas, ria, ingin dipuji, ingin biar orang tahu kita orang yang dermawan, bukan untuk karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka ini bisa jadi yang kehilangan keutamaan. Maka harusnya idealnya orang yang bersedekah karena Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan mengganti yang lebih baik dari apa yang dikeluarkan. Dan Allah menyebutkan pada hadis kursi yang sahih yang lainnya. Apa hadis kursi bahwasanya firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran disampaikan melalui lisannya Nabi. Redaksinya dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis kursi yang sahih yang Muslim hadisnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, anfik ya bani Adam, unfik alaik. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian, maka pasti aku akan berinfak kepada kalian. Ya, Masya Allah. Bagaimana Allah memastikan? Ya, Allah memastikan akan berinfak kepada hamba. Allah berinfak, berarti mencukupkan kebutuhan yang mana berinfaknya Allah kepada hamba-Nya. Allah akan mencukupkan semua kebutuhan itu. Dengan jalan bagaimana? Apa syaratnya? Syaratnya selama hamba itu berinfak. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, anfiq ya bani Adam, berinfaklah engkau wahai manusia, bersedekahlah engkau wahai manusia, maka niscaya pasti aku akan berinfak kepadamu. Lihat, ini Allah memastikan. Ya. Allah memastikan, ya. Ini kalau kita belajar bahasa ini jawab syarti. Ini kepastian tapi dengan memenuhi syarat.
Ya. Kalau kita memenuhi syarat Allah tadi, berinfak, maka Allah akan memastikan berinfak juga kepada kita. Ya. Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Masya Allah, berarti infak ini mengeluarkan harta kita di jalan Allah itu sebab Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Gimana kita boleh cukup kebutuhannya kalau kita tidak berinfak? Berarti Allah akan mencukupkan. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengatakan hadis sahih. Riwayat Muslim juga hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mana qasad sadaqatun min mal." Tidak pernah akan berkurang harta yang disedekahkan dari Allah Azza wa Jalla. Pasti akan ditambah. Pasti akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah berkurang. Nabi kata itu. Ini perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib kita imani selain perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, "Mana qasad sadaqatun min mal." Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan dari Allah Azza wa Jalla. Gimana kita yakin? Apa yang membuat kita ragu bersedekah? Apa yang membuat kita tidak mau mengeluarkan kita membangun masjid? Ini karena Nabi membangun masjid yang merupakan bagian dari sedekah dari Allah Azza wa Jalla. Itu keutamaan yang akan dibawakan rumah di surganya Allah Azza wa Jalla. Ada orang surga tapi barangkali nggak ada rumahnya. Kalau siapkan rumahnya, siapkan istana. Allah. Ya. Jangan terlalu subhanallah. Dan juga yang membuat, ya yang harus memotivasi kita yakin bahwasanya harta yang kita keluarkan dari Allah sejatinya tidak akan pernah berkurang, tidak akan membangkrutkan kita, tidak akan memiskinkan kita. Yang ada yang membuat kita menjadi mampu dicukupkan oleh Allah segala kebutuhan kita ditambah dan ditambah Allah Azza wa Jalla. Itu disebutkan tadi pada hadis tentang malaikat yang selalu mendoakan orang-orang beriman. Apa faedah Nabi menyebutkan malaikat? Ya, akan sebutkan hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih. Nabi mengatakan, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fi illa malakan yanzilan." فيقول أحدهم اللهم أعط منفقا خالد ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلف. Nabi SAW ini yang mungkin pernah jadi tren, ya, sedekah di subuh hari, ya, sedekah di pagi hari. Kenapa sedekah di pagi hari? Ya, dulu kan sempat jadi tren, ya, jadi viral orang sedekah di pagi hari belum. Ya. Maka yang mendasari perbuatan ini, itulah hadis ini. Disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Min yaumin." Tidak ada satu pagi hari. Tidak ada suatu pagi hari di mana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada. Ya. Tidak ada satu pagi yang di mana para hamba itu berada di dalamnya. Illa malakan yanzil. Kecuali dua malaikat selalu turun pada pagi hari. Yusbih kata para ulama, maknanya pagi hari. Tidak ada satu pagi yang kita berada pada pagi itu kecuali dua malaikat pasti turun, diturunkan oleh Allah SWT. Diutus oleh Allah ke bumi. Buat apa itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa dengan dua malaikat yang selalu turun di pagi hari ini? Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dua malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk berdoa. Allah Rasulullah menyebutkan, "Fayaqulu ahadu," yang satunya berdoa kepada Allah Subhanahu. Apa doanya? Doanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa malaikat ini yang setiap kali turun ini, doanya satu malaikatnya berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalaf." Ya Allah, berilah ganti, ya, kepada hambamu yang berinfak, yang bersedekah di jalanmu, ya Allah. Ini doa. Ya. Ada apa dengan doa malaikat tersebut? Kenapa Nabi menyebutkan ini yang berdoa malaikat lebih maksudnya? Nabi ingin menginformasikan kepada kita. Ini yang berdoa malaikat loh, gitu saudara. Ada apa dengan malaikat loh sekalian? Ya, malaikat ini kenapa disebutkan Nabi berdoa? Kira-kira doa malaikat itu mustajab? Ya. Apa sekalian? Kenapa? Kita tanya. Ya kita pertanyakan.
Kira-kira kalau yang berdoa malaikat itu bakal mustajab, bakal didengar dan diijabah oleh Allah tidak? Tahu kan? Bakal diijabah. Tentunya nggak ada faedahnya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini yang berdoa malaikat, kalau kemudian doa itu tidak doa yang mustajab, kalau doa malaikat ini doa yang tidak mustajab, tidak didengar, tidak diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi menginformasikan yang berdoakan malaikat. Itu maksudnya ini malaikat doanya mustajab. Ya. Kenapa mustajab? Karena malaikat ini makhluk satu-satunya yang tidak pernah bermaksud kepada. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat malaikat ini dalam Al-Qur'an. Dalam surat At-Tahrim, dalam surat yang lainnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malaikat ini la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna bima yu'mar. Apa sifatnya malaikat yang disebutkan oleh Allah? Apa sifat malaikat makhluk yang Allah ciptakan dengan cahaya dari cahaya ini? Ya. Allah mengatakan la ya'sunallah, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada, tidak pernah membangkang mendurhakai Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Malaikat ini bagus kan, kalau disuruh sujud sampai kiamat sujud, nggak pernah capek, nggak pernah bosan, nggak pernah ngeluh. Wajib ma yu'marun, dan selalu mengerjakan semua yang diperintahkan kepada mereka. Masya Allah. Malaikat bahkan disebutkan dalam An-Naziyah. Malaikat ini kalau disuruh oleh Allah itu, ya, fasabiqu nasabiqu, berlomba-lomba mengerjakan. Selalu berlomba-lomba, bersegera, ya, saling mendahului untuk mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla. Itu baik. Ya. Berbeda dengan manusia, ya. Bapaknya lumayan duluan pas sholat. Kalau kita gitu ya, bapaknya tidak apa ya sedang. Kalau kita disuruh berbuat baik, bukan berlomba-lomba, ya, yang ada bapaknya pak ya jadi imam pak, gitu ya. Kan gitu ya pak. Kalau berbuat baik kita saling dorong-dorong, gitu ya. Bukan saling berlomba-lomba, pengen yang terdepan, pengen yang pertama, pengen saya yang terbaik dalam beribadah kepada Allah. Ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada satu pagi di mana kita berada dalam kecuali dua malaikat turun. Itu khusus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus untuk berdoa. Yang pertama doanya Allahumma a'ti munfiqan khalaq. Ya Allah, beri ganti yang lebih baik kepada hamba-Mu berinfak, yang bersedekah jalanmu dari harta ini, ya Allah. Kira-kira diganti. Pasti. Ya. Kemudian malaikat yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga berdoa. Dan setiap pagi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan jannah. Ya Allah, hancurkan, binasakan, hancurkan harta hamba-hamba yang kikir, yang tidak mau mengeluarkan hartanya dan Allah Azza wa Jalla. Waduh, ternyata yang sebel sama orang pelit bukan hanya manusia pak ya. Malaikat juga sebel, ya. Malaikat juga kesel sama orang yang nggak mau mengeluarkan hartanya. Dia lihat doain sama malaikat, didoakan oleh malaikat, ya. Makanya hartanya nggak berkah, hartanya hancur mungkin, ya. Mungkin seakan-akan mendapatkannya gampang orang itu ya, orang-orang yang pelit misalnya, ya. Kemudian dia nggak keluarkan juga, ya, ini pelit tapi juga tetap nggak keluarkan. Ada orang pelit berkah tapi dia keluarkan juga, dia berusaha mengikhlaskan, dia tahu sifatnya pelit, berat mengeluarkan harta dari Allah, tapi dia keluarkan juga. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sekalian, ya. Lalu sedekah yang seperti apa yang paling besar pahala? Maka yang pertama, bersedekah dengan harta yang paling kita cintai. Ya. Sedekah yang paling besar ganjaran, ya, yang paling besar pahala dan balasan yang Allah berikan, bukan ya? Berarti dilipat gandakan berlipat-lipat, ya. Bahkan juga mendapatkan pahala yang paling tinggi. Apa pahala yang paling tinggi itu? Balasan paling tinggi, surganya Allah. Itu apa? Menyedekahkan harta yang pasti dan paling kita cintai. Kan ada orang bersedekah Bapak Saudara, itu bersedekahnya dengan sesuatu yang dia tidak cintai lagi. Contohnya misalnya, Bu, itu buah-buahan di kulkas udah 5 hari itu udah
udah kisuk-kisuk, ya, udah penyok itu, udah ngasih ke tetangga, kayak gitu Pak. Udah kita nggak suka, ya. Ada orang juga bersedekah, tapi yang dia mau keluarkan, yang dia mau berikan, yang dia mau berbagi dengan manusia lainnya itu sesuatu yang dia nggak senang. Kayak misalnya masakan, ya. Kalau kita punya masakan waktu baru masak, harum, tercium ke tetangga, itu kayaknya kita lupa sama tetangga. Tapi kalau sudah 5 hari diangetin Pak ya, baru itu ya, wah itu masakan diangetin dulu udah 5 hari udah gak enak itu dulu tetangga gitu. Nah, kita kalau kita ingin bersedekah, ya dengan sesuatu yang sudah lagi tidak kita cintai, ya. Padahal kalau kita diberi kita pengennya yang terbaik Pak ya. Kita kalau dikasih pengennya yang terbaik, tapi kalau ngasih orang kita pengennya yang paling buruk buat orang. Harusnya tidak begitu. Ya. Dan ini juga bukti keimanan. Ya. Memberikan sesuatu yang terbaik yang masih kita cintai buat saudara kita itu bukti keimanan. Dan itu disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi." Muttafaqun alaih. Nabi SAW mengatakan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia memberikan, ya, dia mencintai buat saudaranya segala apa yang dicintai buat diri. Kalau lagi tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, kata Nabi, sampai dia mencintai buat saudaranya segala apa yang dia cintai buat diri. Kalau kita ingin diberi, kita ingin dihadiahkan oleh orang lain dengan sesuatu yang kita cintai, ya, maka harusnya kita ketika memberi, ya, kita pun ingin memberi sesuatu kepada saudara kita yang dia cintai, yang kita cintai, yang dia cintai. Itu dia. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, balasan yang sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada orang yang beramal soleh manakala dia memberikan hartanya yang dia sedekahkan dari Allah dengan harta yang dia cintai. Allah menyebutkan surat Ali Imran ayat 92. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Allah mengatakan, sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan meraih balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Para pastor mengatakan balasan sempurna ini adalah surganya Allah Subhanahu. Ya. Kemudian balasan-balasan yang lainnya. Allah mengatakan dari kata lan tanalul birra. Lam ini kalau dalam bahasa Arab ada lam. Ini Allah mengatakan lam. Lam itu berarti sekali-kali di masa yang akan datang. Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan meraih balasan yang sempurna. Ya. Yang tertinggi ada surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling sempurna ada balasan berupa dimasukkannya seorang hamba ke surga yang Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan kata Allah? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian menginfakkan harta kalian yang kalian cintai, kata Allah Azza wa Jalla. Bapak sekalian, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika turun ayat ini, Anas bin Malik mengisahkan seorang sahabat namanya Abu Talha. Abu Talha radhiyallahu anhu. Abu Talha ini suaminya mungkin pernah dengar Rumaiso. Ya. Ummu Anas ya, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi dia tahu, ini bapak kandung. Ya. Sehingga Anas bin Malik berkata tentang bapak sambungnya. Ya. Namanya Abu Talha radhiyallahu anhu. Abu Talha ini bagus. Dia adalah orang Madinah yang paling kaya raya, orang yang paling banyak hartanya di antara penduduk Madinah. Lalu kemudian dia pun di antara harta yang paling dicintai, hartanya banyak. Jadi antara kebun-kebun kurma. Ya. Di antara harta yang paling dia cintai itu ada kebun kurma yang dia namakan namanya Bayruha. Apa namanya Pak? Nama kebun kurmanya. Orang itu sering Pak ya. Semua harta-hartanya dikasih nama. Kayak Nabi misalnya ngasih nama keledainya Upai gitu. Ya. Nah ini ada kebun kurmanya Abu Talha yang paling dicintai. Ya.
Itu dinamakan oleh Abu Talha dengan Bayruh. Sekarang nggak ada mungkin ya, karena kurban itu disebutkan pada hadis ini itu menghadap Masjid Nabawi. Ya, sekarang udah perluasan Nabawi. Setiap Nabi berangkat masuk Masjid Nabawi, Nabi mampir dulu ke kebun itu. Ya, selain buah-buahannya, kurmanya yang begitu lezat dan nikmat, itu air yang ada pada kebun, ya kebun apa namanya kurmanya Abu Talha itu air segar kalau diminum. Jadi ada disediakan air, ya diminum Rasul. Ya. Nah ini adalah harta yang paling dicintai Abu Talha. Ketika turun ayat ini kata Anas bin Malik, ya anak tiri Abu Talha ini, karena menikah dengan ibunya. Anas bin Malik mengatakan ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu ya faqama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka segeralah Abu Talha mendatangi Rasul. Ya. Kemudian Abu Talha mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, Inna Allah qad anzala 'alaika lan birra hatta tunfiqu ya Rasulullah, sungguhnya Allah telah menurunkan kepada engkau ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu ya. Allah telah menurunkan ayat ini. Ya. Lalu kemudian Abu Talha mengumumkan harta. Ya, kalau kita kan sembunyikan hartanya, takut nanti di audit. Ya. Kalau ini Abu Talha terang-terangan dia sebutkan hartanya. Ya, nggak apa-apa di audit, siap di audit, bahkan siap diserahkan. Ya, dia katakan kepada Nabi SAW, Inna ahabba ilaih, wahai Rasulullah, ya, sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, di antara harta-hartaku yang paling aku cintai ya Rasulullah, bayruh, kebun kurma ini. Ini harta terbaik, ini harta yang paling aku cintai ya wahai Rasul. Lalu kata Abu Talha, wa inna qadaqatun arju birraha wa dhukraha indallah. Ya Rasulullah, sekarang kebun ini aku sedekahkan uang. Masya Allah. Ya. Tergantung ayat tadi. Ya lan tanalul bir, kamu tidak akan pernah mendapatkan balasan yang sempurna sampai engkau menginfakkan, mensedekahkan harta yang kamu cintai kata Allah Azza wa Jalla. Lihat Mutawaf. Dan bagaimana memang praktis ya Pak ya. Kalau para sahabat dijanji surganya Allah, ketika tahu ada yang terbaik yang diinginkan Allah dikasih. Lihat Abu Talha, lalu dia datang segera mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia umumkan harta yang paling dia cintai. Lalu kemudian saat itu pun dia nyatakan, dia umumkan pada Rasul, sekarang aku wakafkan, aku serahkan semua harta ini untukmu ya Rasul, untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang aku mengharapkan balasan yang sempurna dan menjadi simpananku di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi, Masya Allah, Nabi begitu takjubnya. Ya. Nabi orang yang paling dermawan. Tapi melihat orang, Nabi cinta melihat orang dermawan. Ya. Tidak ada orang yang dermawan dari Rasulullah. Maka Nabi senang dengan orang-orang yang dermawan. Maka Nabi ketika Abu Talha menyatakan itu, bah ini kayak bahasa Betawi Pak ya, bah gitu ya. Ternyata ada kok bahasa Arab itu begitu Pak ya. Ternyata ada bahasa Arab kayak bahasa Betawi, bah. Kita kan sebaik negara, Bapak ini sering bah. Gitu. Ternyata bahasa Arab ada bah. Nabi ketika Abu Talha menyatakan itu, Nabi takjub. Sampai Nabi mengatakan, bah, daka malun rabi. Daka malun rabi, kata Nabi, bah. Allah maksudnya takjub Nabi. Ya. Ini harta yang paling menguntungkan, kata Nabi. Ini harta yang menguntungkan orang yang mengeluarkannya, kata Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, qad sami'tu ma qult. Aku telah dengar, kata Nabi SAW. Apa yang kamu ikrarkan oleh Abu Talha? Ya. Abu Talha kemudian minta saran kepada Nabi. Ya Rasulullah, fadha'ha haitsu arakal. Ya Rasul, sekarang kebunku ini, hartaku ini, silakan kau gunakan buat apapun di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah menyuruh, sebagaimana Allah membimbingmu, ya memerintahkanmu, silakan digunakan buat kepentingan Allah. Maka Rasulullah kemudian menyarankan Abu Talha, inni ara an taj'ala fil aqrabi. Aku kayaknya melihatnya wahai Abu Talha, sebaiknya harta kamu ini kamu bagi-bagikan kepada semua kerabat. Dan kenapa kami kok mensarankan kepada kerabat, bersedekah kepada kerabat? Bukankah urutan yang pertama bersedekah itu kepada kerabat kita kalau masih ada miskin di antara? Kenapa Bos? Ya lihat bagaimana cerdasnya Rasulullah, ya menginginkan kebaikan yang banyak buat Abu Talha.
ketika dia menyuruh Rasulullah untuk membagikan hartanya, Nabi kemudian memberikan saran dengan saran yang begitu cepat, menyuruh Abu Talha untuk membagikan hartanya, diprioritaskan adalah keluarganya, kerabat dekatnya. Kenapa? Bukankah Nabi pernah mengatakan sedekah yang kita keluarkan untuk kerabat kita itu ada 2 pahala. Pertama, pahala sedekah itu sendiri. Yang kedua adalah pahala menyambung tali silaturahim. 2 pahala. Pahala yang diberikan kepada orang yang masih punya kerabatan, punya keluarga, dan kita kata Nabi, falahu ajra, baginya 2 pahala kata Nabi. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Maka kemudian kata Abu Talha, af'al, siap ya Rasul. Aku akan bagi kepada Rasulullah. Itu Abu Talha. Yang kedua, yang terakhir, udah siapa ya? Kapan sedekah itu menjadi besar pahalanya? Kapan sedekah itu pahalanya sangat besar? Ternyata Bapak sekalian, itu saat kita pada fitrah kita. Apa itu pada fitrah kita? Paling berat. Ternyata disebutkan Nabi SAW, pada saat orang itu pelit, sehat, pelit, takut miskin, berangan-angan menjadi kaya, maka saat dia bersedekah pada keadaan itu, maka pahalanya sangat besar. Dan itu tanya sama para sahabat. Maka ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Dia tanya sama Rasul. Ternyata itu fitrahnya manusia, pengen kalau beramal, amalnya paling besar. Itu ditanya oleh sahabat. Sahabat datang kepada ya Rasulullah, ayusodaqo a'dhamu ajr. Wahai Rasulullah, sedekah yang seperti apa yang paling besar pahalanya? Harusnya kita kayak gitu Pak. Kalau ada yang besar, kenapa yang nggak besar? Kalau ada yang afdol, balasannya, rewardnya apa nggak ya? Diambil yang afdol. Lihat bagaimana para sahabat kalau bertanya itu yang paling dicintai Allah. Abdullah bin Mas'ud ketika datang kepada Rasulullah. Apa ditanya? Ya Rasulullah, ayu amal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Karena tahu kalau paling dicintai Allah paling besar apa? Kan gitu Pak ya. Maka juga sahabat ini datang kepada Rasulullah berkenaan dengan sedekah. Ditanya sama Rasul, ya Rasulullah, ayu sadaqah a'dhamu ajr. Ya Rasulullah, sedekah yang seperti apa yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah mengatakan, anta saddaq wa anta sahihun syahihun wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kata Nabi SAW, yaitu engkau bersedekah, kata Nabi. Engkau bersedekah pada saat engkau sehat, engkau pelit, engkau pikir, kata Nabi, takhshal faqra, engkau takut miskin, dan engkau berangan-angan menjadi kaya. Itu. Nabi mengatakan bersedekah yang paling besar pahalanya pertama dalam keadaan sehat. Kenapa? Kalau orang sakit itu wajar sedekah. Udah hartanya sedekahin aja. Semoga kalau saya sedekah nanti sembuh penyakit. Kan gitu Pak ya? Betul dong? Berbeda betul. Mana yang lebih berat? Yang lebih berat orang itu bersedekah pada saat dia sehat atau sakit? Pada saat apa? Sehat. Kalau sakit orang banyak bersedekah Pak. Karena dia berharap dengan dia bersedekah Allah sembuhkan penyakit, kan gitu. Karena ada sesuatu yang diinginkan dari Allah Azza wa Jalla, makanya dia mau sedekah. Kayak orang bernazar. Kenapa orang bernazar itu dikatakan orang pelit oleh Nabi SAW? Karena dia baru bersedekah kalau semua kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Kalau nanti anak saya lulus, diterima, masuk perguruan tinggi negeri, saya menyumbang harta saya kepada anak yatim. Saya mau satu anak yatim. Gitu Pak. Itu orang yang pelit kan? Orang yang bernazar itu orang yang pelit, kata Nabi SAW. Yang dia baru mau beramal soleh kalau kebutuhannya, hajatnya dipenuhi oleh Allah, baru oleh Allah. Ketika kita bersedekah, Allah penuhi. Allah akan bersedekah pasti akan memenuhi kebutuhan. Tapi ada orang hitung-hitungan. Pokoknya kalau saya nanti diterima kerja, saya mau saya mau undang tasyakuran semua warga Masjid As-Solihin, saya undang makan-makan di rumah saya. Soto, karena itu manusia, maka kenapa orang bernazar orang paling. Maka kenapa Nabi mengatakan sedekah yang paling besar pahalanya saat orang itu pertama sehat. Orang kalau sehat dulu pas sedekah. Saya sehat, aman, kan? Yang kedua kata Nabi SAW,
pada saat engkau pelit, itu bahasa berat. Saya sedekahnya kurang kan gitu kan. Wa taksyal faqr, dalam keadaan engkau takut miskin, kata Rasulullah. Saat engkau takut berkurang hartamu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa taqul kita keempat, saat engkau berangan-angan kaya. Gimana kalau kaya? Kita pengen kaya, tapi kita keluarkan harta kita. Ya, kita kasih, kita bagi-bagi harta kita mana? Mungkin kaya kan gitu Pak. Kita berpikir gitu, mana kaya? Kalau besok 200.000 buat anak yatim, 200.000 buat orang miskin, 200.000 buat sumbang masjid solihin misalnya. Kan gitu Pak. Justru saat itu kata Nabi. Saat dalam keadaan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu saudako yang dikeluarkan dalam keadaan empat tadi, itu pahalanya paling besar. Maka saat itu Nabi mengatakan, wala tuhmil katanya. Jangan kau ulur saat itu. Jangan kau tunda-tunda saat dalam keadaan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kamu menyesal katanya. Baru kamu akan mengatakan kalau udah mati, datang ajal, mau meninggal dunia, baru tuh kita tuh. Harta ini buat fulan, ini buat fulan, baru kita akan begitu. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, ya penyesalan orang-orang ketika akan diwafatkan Allah SWT. Apa penyesalannya? Allah menyebutkan ini terakhir menutup perjumpaan kita dalam kesempatan ini. Allah berfirman surat Al-Munafiqun Asbun. Ya, ini juga dalil yang menunjukkan Allah mensyariatkan kepada kita bersedekah. Bahkan Allah ingatkan jangan sampai kita baru mau bersedekah ketika ajal dan akan kita. Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Jamaah sholihin rahimahullah. Allah berfirman, wa anfiqu, dan berinfaklah kalian. Dan berinfaklah kalian dari sebagian kecil dari harta yang kami rizkikan kepada kalian. Allah ingat betul. Allah nyuruh kita bersedekah dengan harta siapa? Hartanya Allah, bukan harta kita. Ya, Allah mengingatkan kita harta yang kita sedekahkan itu sejatinya hartanya Allah, nikmat Allah. Allah mengatakan dan berinfaklah kalian dari sebagian kecil dari harta yang kami rizkikan, yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang yang terakhir. Lalu kemudian dia menyesal kata Allah Azza wa Jalla. Apa penyesalannya ketika ajal akan menjemputnya orang ini? Ketika dia melihat siksa ada di hadapan, dia katakan kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin. Ya Allah, andaikan kau tangguhkan kematianku dalam waktu yang sebentar, ya Allah. Buat apa? Buat apa orang ketika akan meninggal dunia, permintaan yang dia mintakan kepada Allah Azza wa Jalla, minta kematiannya ditangguhkan sebentar, minta ajalnya ditunda sesaat. Buat apa? Dia katakan, as-saddaq, biar aku bisa bersedekah. Ya, apa yang pertama dia pinta? Amal apa yang dia akan perbuat ketika dia ditunda, ditangguhkan kematiannya sebentar itu untuk dalam rangka menjadi tameng, menyelamatkan dia dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lihat itu siksa itu sudah ada. Dia bilang, as-saddaq, biar aku bisa bersedekah, ya Allah. Sebentar ya Allah, kasih aku sebentar biar aku sumbangkan sebuah hartaku jadi ya Allah. Tapi dikasih apa enggak Bapak? Allah berkata, "Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajal." Dan sekali-kali Allah menjawabnya. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pernah menanggungkan satu jiwa pun apabila ajal telah datang kepada. Mau dia presiden, mau dia pejabat, kalau hari ini Allah takdirkan kematiannya enggak bisa ditunda. Enggak bisa ditunda. Mungkin saja saya sampaikan sebutkan ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita Ramadan sebentar yang akan datang di waktu yang sangat istimewa. Dan di antara kesempatan Ramadan yang diberikan Allah adalah mari kita berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Di antaranya mari kita jor-joran bersedekah pada bulan Ramadan. Kita keluarkan harta kita dan semoga pastinya Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita. Jangan pernah takut bos kalian. Jangan pernah takut, harta yang kita keluar pasti akan diberikan ganti yang lebih baik, lebih barokah, lebih banyak, ya. Dan Allah cukupkan semua kebutuhan hidup kita dan doa kita. Ini saja. Ada pertanyaan sekalian sebelum kita tutup? Ya. Ada? Kayaknya tidak ada ya. Kalau tidak ada kita cukupkan dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.